Halo Sigma, pada video kali ini kita akan menentukan limit kita hingga untuk fungsi aljabar dengan mengalihkan bentuk sekawan. Sebelumnya kita sudah mengetahui untuk limit kita hingga fungsi aljabar dengan bentuk pecahan ya, yang sebelumnya. Sekarang ini mengalihkan bentuk sekawan. Sebelum kita lanjutkan untuk melihat, saya mengingatkan lagi yang mana yang dimaksud dengan bentuk sekawan. Jadi sekawan itu kalau ada akar A ditambah akar B, nah, itu sekawan. Sekawan dengan akar A kurang akar B. Nah, kenapa ini sekawan? Karena kalau dia dikali, ya kan? Kalau dia dikali, nanti perhitungannya menjadi mudah. Nah, akar A kali akar A ini A, gitu ya? Akar A kali min akar B, min akar AB. Akar B kali akar A, ini plus ya, plus akar AB. Akar B kali min akar B, min B. Nah, ini tewas ya, berarti sisa A kurang B. Nah, jadi kesimpulannya, akar A ditambah akar B dikali akar A dikurang akar B, itu sama dengan A kurang B. Nah, itulah namanya sekawan ya. Jadi yang namanya sekawan itu memudahkan perhitungan. Jadi kalau ada perubahanmu yang tidak mempermudah perhitungan, malah mempersulit, berarti itu tidak sekawan. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Limit X menuju hingga 3X kurang 3 tambah akar 4X kurang 1. Ini masing-masing ada akarnya. Oke, sekarang kita substitusi pertama dulu ya, substitusi. Berarti nanti ini kalau kita substitusi, jadi 3 dikali hingga dikurang 3 tambah akar 4 dikali hingga kurang 1. Oke, ya. Sekarang kita lihat hasilnya. 3 kali hingga kurang 3 ya tetap hingga ya. Akar 4 kali hingga 4 hingga kurang 1 ya tetap hingga. Oke, akar hingga ya tetap hingga. Tambah hingga. Oke, berarti dia tetap jawabannya hingga. Oke. Jadi untuk soal pertama ini langsung saja substitusi, kita sudah dapat jawabannya yaitu hingga. Nah, sekarang coba kita tes ya, apakah ini sudah benar jawabannya. Kita tes dengan cara mengalihkan dengan sekawannya ya. Coba kita lihat dengan mengalihkan sekawannya. Jadi sekawan dari akar 3X kurang 3 ditambah akar 4X kurang 1, oke, itu adalah akar 3X kurang 3. Ini di sini kurang ya. Nah, lawannya 4X kurang 1. Tapi harus ingat, yang ini harus diper lagi. Kenapa diper? Karena ini bentuk nilainya 1 ya. Jadi ini nilainya 1. Maksudnya nilai 1, dia tidak merubah nilai tapi merubah bentuk saja. Nah, ya. Jadi ini per ini berarti 1. Kalau di sini apa per apa ya 1 juga. Nah, sekarang ini kita operasionalkan limit X menuju hingga. Nah, ini tadi sekawan ya, akar A tambah akar B kali akar A kurang akar B. Berarti langsung saja nanti jadi 3X kurang 3. Nanti kurang ya, plus kali min ya, plus min ya. 4X kurang 1. Oke, di bawahnya ini tetap ini penyebutnya ya. Akar 3X kurang 3 dikurang akar 4X kurang 1. Oke, sekarang 3X dikurang 4X, berarti min X ya. Min 3 kurang min 1, jadi min 2 ya. Per akar 3X kurang 3 kurang akar 4X kurang 1. Oke, limitnya harusnya ditulis ini ya, tapi saya tidak tulis karena sudah sempit lapangan ya. Oke, sekarang ini bentuknya menjadi limit bentuk pecahan ya. Jadi kalau pecahan, lihat pangkat yang di atas dengan pangkat yang di bawah ya. Jadi kita akan kali dengan pangkat yang tertinggi di bawah. Ini pangkat yang tertinggi kan akar X ini ya. Ini X ini pangkat 1/2 ya. Jadi nanti di sini dikali 1/4 akar X per 1/4 akar X. Nah, gitu ya. Nanti kalau dikali masuk ini nanti jadi min akar X, ya kan? Ini kurang 2 per akar X. Oke. Dibagi dengan
Nah, ini min akar X ini masuk ke dalam sini nanti menjadi akar 3 kurang 3 akar X. Nah, gitu ya. Kurang akar 4 kurang 1 per akar X. Nah, sudah itu ini disubstitusi tahingganya substitusi ke sini. Berarti min akar X itu adalah min tahingga ya. Nah, ini kan 0 ya. Kurang 0 per, nah ini 0 ya. Berarti sisa akar 3 dikurang akar 4. Oke, berarti ini adalah min tahingga. Nah, ini akar 3 kurang akar 4 pasti bilangan negatif ya, karena akar 4 lebih besar. Yang kecil dikurang yang besar berarti negatif. Oke, misalnya negatif A lah gitu ya. Berarti negatif per negatif ini menjadi positif. Nah, sehingga nanti ini jawabannya ini adalah tahingga juga ya. Sama ya. Jadi yang ini jawabannya sama dengan di sini. Nah, ya. Itulah kita dengan cara menguraikan sehingga terbukti bahwa untuk bentuk seperti yang nomor 1 nanti jawabannya tahingga. Oke, coba kita lihat lagi soal yang nomor 2 ya. Sekarang ini kurang ya, perhatikan tadi tambah ya. Berarti limit X min tahingga kalau kita substitusi nanti menjadi akar, langsung saja tahingga ya, dikurang akar tahingga. Oke. Berarti ini tahingga kurang tahingga. Ini bentuk tak tentu ya. Oke, kita cari nilainya. Dengan cara mengali dengan sekawannya. Jadi, limit X menuju tahingga. Akar 5X tambah 1 dikurang akar 3X tambah 7. Kita kali dengan sekawannya. Ini titik tanda kali. Berarti sekawannya tetap ditulis yang itu. 5X tambah 1, coba sini jadi tambah ya. Kalau di sekawan 3X tambah 7 per, nah ini juga yang di atas ditulis ulang, 5X tambah 1 ditambah akar 3X tambah 7. Oke, sekarang kalau di sekawan tentu perhitungannya mudah ya. Kalau perhitungan susah berarti bukan sekawan dia. Ini kali ini ya, langsung cabut akarnya saja. 5X tambah 1 kurang 3X tambah 7. Oke. Penyebutnya tulis di bawah tetap 5X tambah 1 tambah akar 3X tambah 7. Oke. Nanti ini menjadi limit X menuju tahingga 5X dikurang 3X 2X 1 dikurang 7 min 6 ya. Dibagi dengan akar 5X tambah 1 ditambah akar 3X tambah 7. Oke, ini sudah limit X tahingga bentuk pecahan ya. Seperti video sebelumnya. Ini dikali dengan seperakar X per seperakar X ya. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena pangkat tertinggi yang di bawah itu akar X ya. Ini akar X. Nanti ini menjadi limit X menuju tahingga. Ini 2X kali seperakar X nanti jadi 2 akar X, ya kan? Kurang 6 per akar X dibagi dengan, ya ini menjadi akar 5, X-nya hilang ya, tambah seperakar X ditambah akar 3 ditambah 7 per akar X. Oke, sekarang kalau kita substitusi, tahingganya nanti menjadi 2 kali tahingga ya. Ini 6 dibagi tahingga jadi 0. Dibagi per, ini akar 5 ya. Akar 5 kurang 0 ya. Akar 5 tambah 0 ya. Oke, ini tambah akar 3. Oke. Berarti 2 kali tahingga, ya tahingga tetap ya. Dibagi akar 5 tambah akar 3, irasional tidak bisa disederhanakan ya. Berarti tahingga dibagi suatu bilangan, ya tetap tahingga jawabannya. Oke. Jadi kesimpulannya ini jawabannya adalah tahingga. Oke, kita lihat contoh yang ketiga ya. Limit X menuju tahingga akar, nah ini persamaan kodrat. Kalau tadi yang nomor 2 persamaan linear, persamaan kodrat. Jadi kalau kita substitusi, nanti kan ini jawabannya tahingga ya. Hasilnya tahingga ya. Akar 3 tahingga kodrat kurang 2 kali tahingga tambah 5 itu tahingga.
dikurang, nah ini tahingga kuadrat kurang tahingga tambah 1 tetap tahingga juga. Nah, berarti tahingga kurang tahingga. Berarti bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Oke, BTT ya. Sekarang kita mau menyelesaikan dengan cara mengali dengan sekawannya. Kita kali dengan sekawannya, ini titik ya. Akar dari ini semua ya. Kita tulis 3x kuadrat kurang 2x tambah 5. Nah, di sini tambah ya. Kalau di sini kurang, sini tambah. Kalau sini tambah, sini kurang ya. Itu namanya sekawan. Dikali x kuadrat kurang x tambah 1. Nanti dibagi dengan ini juga ya. Dibagi ini juga ya. Nah, tambah ini juga. Oke. Saya tulis ya. Jangan sampai kamu ikuti nanti kerja nggak tulis kalau kerja tugas ya. Kita tulis. Nah, sekarang berarti limit x menuju tahingga. Oke. Akarnya langsung hilang ya. Saya langsung saja 3x kuadrat kurang 2x tambah 5. Ini kurang ya, selalu kurang kalau dia sekawan. X kuadrat kurang x tambah 1. Nah, penyebutnya yang mana? Penyebutnya ini juga ya. Akar ditambah akar. Oke. Saya tulis ya, hemat spidol ini ya. Oke, sekarang nanti menjadi limit x menuju tahingga 3x kuadrat kurang 1x kuadrat. Jadi 2x kuadrat. Min 2x kurang min x. Berarti sisa min 1x ya. 5 dikurang 1. Berarti tambah 4. Oke, dibagi dengan akar 3x kuadrat kurang 2x tambah 5 ditambah akar x kuadrat kurang x tambah 1. Oke, sekarang ini sudah bentuk pecahan. Limit x menuju tahingga bentuk pecahan seperti video sebelumnya. Berarti kita kali dengan seperberapa ya. Tapi kita lihat saya pangkat yang tertinggi ya. Ini pangkat tertingginya x kuadrat, ya kan? Ini pangkat tertingginya ini akar x ini, akar x kuadrat berarti x. Nah, berarti pangkat yang di atas 2, pangkat yang di bawah 1. Berarti lebih tinggi ya. Kalau dia lebih tinggi pangkatnya yang di atas daripada di bawah, itu kesimpulannya yang video yang lalu, berarti nanti jawabannya pasti tahingga. Oke? Nah, itu ya. Jadi kita pakai kesimpulan yang lalu ya. Tapi kalau masih kurang yakin ya silahkan diuraikan ya. Nanti bisa kamu dapat pasti tahingga. Kalau bukan tahingga berarti kamu ada kesalahan hitung ya. Untuk latihan lebih bagus lagi. Tapi untuk konsep, kalau pangkat yang di atas lebih tinggi daripada pangkat yang di bawah, berarti jawabannya tahingga. Oke? Oke, sekarang kita lihat contoh yang keempat ya. Limit x menuju tahingga akar 2x kuadrat kurang x tambah 5 kurang akar 2x kuadrat tambah 5x kurang 6. Oke, perbedaannya dengan nomor 3, tadi di sini A-nya beda ya. Sekarang ini A-nya sama, ya kan? Nah, kalau ini kita substitusi juga, nanti kan di sini tahingga ya. Kurang tahingga juga. Nah, nanti jawabannya tahingga ya. Bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu. Oke, sekarang kita kali dengan sekawannya. Sekawannya itu adalah 2x kuadrat kurang x tambah 5. Di sini tambah ya, akar 2x kuadrat tambah 5x kurang 6. Nah, dibagi ini juga. Nah, dibagi ini. Idem sama di atas ya. Idem sama di atas. Oke, tapi nanti kalau kerja tugas jangan tulis idem ya. Nanti menjadi limit x menuju tahingga. Nah, ini kan sekawan, jadi akarnya langsung dicabut ya. 2x kuadrat kurang x tambah 5 dikurang 2x kuadrat tambah 5x kurang 6. Dibagi dengan akar, saya tulis ya, 2x kuadrat kurang x tambah 5 ditambah akar 2x kuadrat tambah 5x kurang 6. Oke. Nanti ini menjadi limit x menuju tahingga 2x kuadrat kurang 2x kuadrat habis ya. Min x dikurang 5. Min x dikurang 5x. Jadi min 6x. Nah, gitu ya. 5 dikurang min 6. Jadi tambah 11. Per akar
2x kuadrat kurang x tambah 5 ditambah akar 2x kuadrat tambah 5x kurang 6. Oke, sekarang ini bentuk pecahan ya. Di sini pangkat yang di atas pangkat 1. Ini pangkat 1 juga, berarti sama ya. Berarti kalau begitu kita kali dengan 1/x dengan 1/x ya, karena pangkatnya sama ya. Kalau pangkatnya beda kita bisa pakai konsep ya. Kalau pangkatnya di atas lebih tinggi, tahingga. Kalau pangkatnya di bawah lebih tinggi daripada di atas, berarti 0 jawabannya ya. Karena dia pangkatnya sama, berarti ada nilai nanti ya. Sekarang kalau kita kali, nanti menjadi limit x menuju tahingga. Ini 6 min 6x kali 1/x, nanti jadi min 6 ditambah 11 per x. Nah, ini jadi 0 nanti ya, sudah kelihatan 0. Dibagi, nah ini 2x kuadrat, ini 1/x kalau masuk dalam akar nanti jadi kuadrat ya. Jadi maksudnya gini. X kalau masuk di dalam akar nanti jadi x kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi kalau 1/x dia masuk dalam akar nanti jadi 1/x kuadrat. Nah, gitu ya. Ini konsepnya ya. Berarti ini jadi 2x kuadrat per x kuadrat, berarti sisa 2. Nah, gitu ya. Kurang ini 1/x, nah, tambah ini 5/x kuadrat. Ya kan? Tambah akar 2 tambah 5/x kurang 6/x. Oke, sekarang kita substitusi x tahingannya. Berarti min 6. Ini tahingga 11 bagi tahingga kan 0 ya. Per akar 2 kurang 0 tambah 0 ya kan. Tambah akar 2 kurang 0 ya kan. Kurang 0. Oke, berarti jadi min 6 per akar 2 tambah akar 2. Berarti min 6 per 2 akar 2. Oke, itulah jawabannya. Jadi kesimpulannya di sini, ini jawabannya adalah, sederhanakan ya, min 3 per akar 2. Oke, jawabannya ini. Kalau mau dirasionalkan bisa dikali akar 2 per akar 2 ya. Nah, nanti jawabannya adalah min 3 akar 2 per 2. Oke, sekarang kita lihat ada rumus yang praktis ya untuk mencari seperti soal yang nomor 4 ya. Jadi rumus ini digunakan khusus apabila bentuknya seperti ini ya. Bentuknya ini limit x hingga di sini a-nya harus sama ya. Kalau a-nya beda berarti tidak bisa rumusnya ya. Jadi kalau ada soal seperti ini ya, maka nanti penyelesaiannya pasti b dikurang p per 2 akar a ya. Nah, rumusnya ini semua nilainya a, b, c, ini a, p, r ya. Nah, sekarang nomor 4 tadi, ini A-nya ya. Ini A-nya. Ini B-nya berapa ini? Min 1. Oke. Ini P-nya berapa? P-nya 5. Oke, cuma itu saja kita butuh. Berarti min 1. Nah, kita kurang, ini kurang ya, kurang P, P-nya 5. Dibagi 2 akar A. A-nya berapa? 2. Berarti sini min 6 per 2 akar 2. Oke, ini disederhanakan sama dengan min 3 per akar 2. Oke, dirasionalkan kali akar 2 per akar 2 sama dengan min 3 akar 2. Ini akar 2 kali akar 2, 2 ya. Nah, inilah jawabannya. Jadi dengan rumus ini kita bisa menyelesaikan soal nomor 4 tadi dengan lebih singkat. Oke, sekarang coba kita latih menggunakan rumus ya. Kita menyelesaikan soal dengan menggunakan rumus yang tadi. Jadi ingat rumusnya itu adalah B dikurang P per 2 akar A. Oke, kita lihat A-nya. Ini A-nya 4 ya. Oke, ini B-nya berapa? Min 5. Ini dicuekin saja ya. Ini A-nya 4. Ini B-nya min 2. Nah, gitu ya. Cuekin juga ini. Maka nanti ini jawabannya pasti adalah min 5 dikurang min 2. Oke, kurang ya, selalu kurang sini. Dibagi 2 akar 4. Oke, nanti ini jadi min 5 ini jadi plus ya. Min 5 tambah 2 min 3 per
Akar 4, 2. 2 kali 2, 4. Nah, berarti jawabannya min 3/4. Oke, gitu ya. Berikutnya ini lagi. Nomor 2. Ini A-nya 1 ya. B-nya 2. C-nya 0. Oke, cuekin juga ya. Ini A-nya 1. P-nya 3. Nah, berarti nanti ini jawabannya adalah 2 dikurang 3/2 akar 1. Jadi ini jawabannya 2 kurang 3 min 1/2. Nah, jadi min 1/2. Oke, itulah jawabannya. Nah, ini jawabannya bagaimana? Nah, kalau dapat soal seperti ini diubah dulu ya. Cara mengubahnya gini. Yang ini dikuadratkan, baru diakar. Nah, supaya dia tetap nilainya ya. Jadi dikuadratkan baru diakar. Jadi nanti soalnya nanti menjadi limit X min juta hingga akar X kuadrat. Nah, X tambah 5 kuadrat ya. Berarti tambah X dikali 5 kali 2, 10X. Nah, gitu ya. 5 kuadrat, 25. Oke. Dikurang akar X kuadrat kurang 2X tambah 9. Oke, berarti nanti jawabannya adalah B 10 dikurang P min 2. Nah, itu ya. Per 2 akar berapa? Akar 1 ya. 10 kurang min 2 jadi 12 dibagi 2. Jawabannya adalah 6. Oke. Jadi itulah video kali ini yang membahas tentang limit beta hingga untuk fungsi aljabar dengan mengalihkan bentuk sekawan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kamu lebih rajin untuk berlatih sehingga dapat menemukan berbagai variasi soal. Dan kalau kamu rajin berlatih, berarti tingkat ketelitian kamu akan menjadi lebih tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.